Pernah tahukah Anda bahwa di kalangan suku Quraisy ada dua distrik utama yang selalu saja bersaing dalam kemewahan? Mereka adalah Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm. Pernah tahukah Anda jika Bani Abdul Manaf seringkali pamer tentang kehebatan distriknya, tentang kemuliaan distriknya, tentang kekayaan yang mereka miliki, lantas kemudian Bani Sahm pun tidak ingin kalah dengan semua apa yang dipamerkan itu? Pernah tahukah Anda ketika kemewahan dunia yang mereka tampilkan serasa tidak cukup untuk dipersaingkan, lantas Bani Abdul Manaf kemudian datang ke kuburan dan menghitung seluruh anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, di alam kubur pun mayat kami masih lebih banyak dibandingkan suku lain. Lantas Bani Sahm pun kemudian datang ke kubur mereka, menghitung kemudian anggota dari distrik mereka yang telah wafat dan mengatakan, tuh, pernahkah kalian lihat bahwa anggota kami, masyarakat distrik kami yang telah dikubur pun lebih banyak dibandingkan Bani Abdul Manaf yang telah wafat di antara kalangan masyarakat mereka? Dan pernah tahukah Anda bahwa menurut Imam Muqatil dan Imam Al-Kalbi, kejadian ini menghadirkan respon cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan firman-Nya satu surah diberi nama dengan nama persaingan kemewahan dan memperbanyak harta benda di antara dua distrik ini. Surah At-Takatsur. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Perbuatan kalian yang sering pamer tentang kemewahan itu, tentang memperbanyak harta itu, melalaikan kalian dari esensi kehidupan dunia untuk mencari bekal pulang sebelum kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Ini kejadian yang membuat kalian lalai, tak sadar, sampai-sampai kalian wafat dan mengunjungi kuburan kalian sendiri. Sampai-sampai kalian masuk ke liang lahat kalian. Kalian menghitung berapa banyak warga kalian di alam kubur, lantas kalian pamerkan, dan kalian tak sadar bahwa kalian pun akan masuk ke kubur yang kalian hitung-hitung itu. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan pernah kalian lakukan yang seperti itu lagi, karena satu saat kalian akan menyadari bahwa itu semua keliru. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian ditegaskan kembali, jangan pernah lakukan kegiatan itu lagi, karena kalian satu saat akan menyadari bahwa semua itu keliru. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan pernah kerjakan itu lagi jika kalian mengetahui dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan. La tarawunnal jahim. Perbuatan kalian itu akan mengantarkan pada kecelakaan yang dahsyat saat kalian pulang kepada Allah, dijamin dengan neraka Jahannam. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Maka saat engkau dihadapkan pada neraka itu, engkau akan melihat langsung dengan mata kepalamu dengan penuh kesungguhan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh sebelum engkau masuk ke neraka itu, yakinkan pada dirimu semua yang engkau banggakan, yang engkau pamerkan, yang engkau lomba-lombakan, yang engkau tampilkan itu, hakikatnya setiap materinya, setiap sennya, setiap bendanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa surah ini saat diturunkan bukan sekedar ingin meluruskan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah, lebih khususnya perlombaan kemewahan di antara Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm itu, karena kaidah menyebutkan jika sifat ayatnya, informasinya umum disampaikan, maka ini menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu boleh jadi akan berulang di masa depan dengan tokoh dan situasi yang berbeda, namun esensi yang serupa. Seakan-akan Allah ingin memberikan informasi pada setiap generasi dalam setiap masa yang berbeda bahwa
seluruh nikmat yang dititipkan oleh Allah itu seyogyanya adalah bekal ibadah yang akan dibawa pulang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperlombakan, bukan hanya untuk ditampilkan saja. Karena itu pernah terjadi di zaman jahiliyah dan diluruskan. Karena itu sangat tidak diharapkan. Apalagi jika ada seorang muslim yang hanya menampilkan harta kekayaannya, lantas ingin dibandingkan dengan orang lain, dibalas oleh orang lain, ditampilkan, saling menghadirkan kemewahan, seakan-akan ingin menghadirkan kesan bahwa dalam hidup ini yang paling kaya, ini yang paling hebat, ini yang paling punya nilai, maka Anda terlambat. Karena perbuatan itu sudah dilakukan oleh Bani Abdul Manaf dan Bani Saham di masa jahiliyah dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tahukah Anda, saking sayangnya Allah kepada kita, turunlah At-Takatsur untuk mengingatkan bahwa semua harta benda itu bukan ukuran kemuliaan, kehebatan di hadapan Allah, namun titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan hanyut, semua itu akan hilang, ditinggalkan, ditanggalkan saat Anda masuk ke dalam kubur.